Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi di akun Nice NRJ channel. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan tambah bahagia tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini Nice bawain video tentang SKB CPNS. Soal-soalnya hot, jadi kalian harus tonton sampai selesai ya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Teori humanistik itu teori yang dipelopori oleh Jürgen Habermas. Ia adalah seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Selain itu, ada beberapa tokoh teori yang mendukung teori humanistik, diantaranya yaitu Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahap, Honey dan Mahmoud yang terkenal dengan pembagian golongan siswa, Habermas dengan 3 macam tipe belajar seperti Bloom, dan Katwald yang terkenal dengan taksonomi Bloom. Berikut ini soal, jawaban, dan pembahasannya tentang teori belajar humanistik. Menurut Ausubel, makna meaningful learning adalah A. Pembelajaran harus memiliki makna bagi peserta didik. B. Pembelajaran yang dilakukan harus menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan pengalaman yang dimilikinya. C. Pembelajaran hendaknya bersifat student center. D. Pembelajaran menggunakan pendekatan yang manusiawi. Jawabannya yaitu B. Pembelajaran yang dilakukan harus menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan pengalaman yang dimilikinya. Jadi di sini juga ada pembahasannya ya. Nah, di sini juga ada pembahasannya. Kita langsung aja. Di bawah ini adalah pandangan Kolb tentang tahapan belajar kecuali A. Tahap pengalaman konkret. B. Tahap eksperimentasi aktif. C. Tahap konseptualisasi. D. Tahap pengalaman abstrak. Nah, ada 4 macam tahap belajar menurut Kolb, yaitu tahap pengalaman konkret, tahap pengalaman aktif dan reflektif, tahap konseptualisasi, tahap eksperimentasi aktif, sedangkan tahap pengalaman abstrak tidak termasuk dari tahap belajar menurut teori Kolb. Jadi ini yang kecuali ya teman-teman. Yang kecuali yang mana teman-teman? Di sini katakan tahap pembelajaran abstrak tidak termasuk dari tahap belajar menurut teori Kolb. Berarti yang ini yang salah ya teman-teman. Yang A ini menurut Kolb. Ini menurut Kolb, ini juga menurut Kolb. Soal nomor 3. Menurut Kolb, seseorang yang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan konsep, hukum, atau prosedur dalam belajar termasuk ke dalam tahap A. Pengalaman konkret. B. Eksperimentasi aktif. C. Konseptualisasi. D. Pengalaman abstrak. Jawabannya yaitu C. Konseptualisasi. Tahap konseptualisasi adalah tahap ketiga dari tahap belajar menurut Kolb. Pada tahap ini, seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum
dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatian. Yang menjadi objek perhatiannya. Oke, soal nomor 4. Di bawah ini adalah penggolongan orang belajar menurut Hane dan Mahfud kecuali A. Kelompok konsepsi, B. Kelompok aktivis, C. Kelompok reflektor, D. Kelompok teoris. Jawabannya yaitu A. Kelompok konsepsi kecuali ya. Ada 4 macam golongan kelompok belajar menurut Hane dan Mahfud, yaitu kelompok aktivis, kelompok reflektor, kelompok teoris, dan kelompok pragmatis. Sedangkan kelompok konsepsi tidak termasuk golongan atau kelompok belajar dari teori Hane dan Mahfud. Peserta didik senang melibatkan diri dan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar, termasuk ke dalam kelompok A. Konsepsi, B. Aktivis, C. Reflektor, D. Teoris. Jawabannya yaitu B. Aktivis. Kelompok aktivis adalah salah satu dari golongan orang belajar menurut Hane dan Mahfud. Pada kelompok ini, mereka senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Peserta didik yang kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dalam kegiatan belajar termasuk ke dalam kelompok. Seorang siswanya itu kritis, suka menganalisis, pikirannya rasional dan selalu berpikir rasional. Dia termasuk ke dalam kelompok yang mana? A. Konsepsi, B. Aktivis, C. Reflektor, D. Teoris. Jawabannya yaitu teoris. Salah satu golongan orang belajar menurut Hane dan Mahfud pada kelompok ini memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Ya, siswa itu berbagai macam karakter ya. Jadi dan seorang guru harus menerima semua muridnya dengan berbagai karakter. Karena mereka terlahir dari rahim yang berbeda-beda, dari satu kelas 40 orang. Mereka terlahir dari 40 rahim yang berbeda misalkan. Otomatis mereka memiliki karakter sifat yang berbeda pula dengan terlahir yang berbeda. Misalkan ada yang cantik, ada yang kurang cantik, jadi semua guru nggak boleh membeda-bedakan ya. Nah, oke, kita langsung aja. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas kecuali A. Belajar teknis, B. Belajar praktis, C. Belajar aktif, D. Belajar emansipatoris. Kecuali teman-teman, kecuali yaitu C. Oke, kita langsung aja. Ini benar. Belajar teknis benar, belajar praktis benar, belajar emansipatoris juga benar. Kita pahami satu persatu. Ada tipe belajar menurut Habermas, yaitu belajar teknis, belajar praktis, dan belajar emansipatoris. Sedangkan belajar aktif tidak termasuk ke dalam tipe belajar teori Habermas. Ciri khas pembelajaran dengan pendekatan teori humanistik adalah anak diajak berpikir secara humanistik, teman-teman, humanistik ya. A. Induktif, B. Deduktif, C. Koordinatif, D. Komprehensif. Jawabannya yaitu A. Di dalam teori belajar humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Nomor 9. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal
tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai beserta instrumennya maksudnya ya. Yang D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya yaitu D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan yang tinggi. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jawabannya yaitu C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. C. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya yaitu C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Nomor 12. Penilaian portofolio dapat dilaksanakan dengan cara A. Memberikan penilaian menyeluruh terhadap tugas-tugas siswa. B. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil tes harian dan sumatif tiap siswa. C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. D. Mengumpulkan lembaran-lembaran jawaban hasil ulangan tiap siswa untuk melihat kesulitan siswa dalam memahami pokok bahasan tertentu dan kemudian diberikan pengarahan dan tes remedial. Jawabannya yaitu C. Mengumpulkan hasil kerja masing-masing siswa yang telah diberikan masukan baik oleh guru dan rekan siswa dalam suatu album sebagai bukti hasil belajar. Jadi gini ya, hasil kerja itu dikumpulkan setelah mendapat masukan dari guru maupun teman-teman yang lain atau teman dari siswa itu ya maksudnya. Penilaian hasil belajar siswa didasarkan pada karya siswa dan tugas siswa, kemampuan dalam proses pembelajaran, dan hasil post-test disebut A. Konstruktivisme, B. Authentic assessment, C. Efektif, D. Konduktif. Jawabannya yaitu B. Authentic assessment. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distributif skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes.
Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu di dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Jawabannya yaitu penilaian acuan norma. Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang disebut dengan istilah penilaian acuan kriteria atau PAK. PAK gitu aja ya Pak. PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntutan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan penilaian yang didasarkan pada pendekatan A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian autentik, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Jawabannya yaitu penilaian acuan patokan. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikat pengetahuan dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seseorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan A. Prinsip penilaian, B. Tujuan penilaian, C. Fungsi penilaian, D. Bentuk penilaian. Jawabannya yaitu tujuan penilaian. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut kecuali berarti yang salah ya teman-teman. A. Objektif, B. Adil, C. Kooperatif, D. Terpadu. Jawabannya yaitu C. Kooperatif. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jawabannya yaitu C. Valid. Penilaiannya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Akuntabel, C. Valid, D. Sistematis. Jawabannya yaitu B. Akuntabel. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, D. Sistematis. Jawabannya yaitu D. Sistematis. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik kecuali
A. Ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi. C. Ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Jawabannya yaitu D. Dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Soal nomor 21. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasikan perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip ya yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial, yaitu A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Kesinambungan. Jawabannya yaitu C. Adaptif. Soal nomor 22. Berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran tentang memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15 hingga mengikuti program remedial. Sedangkan 15 dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang mengikuti program pengayaan. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dilakukan oleh guru dengan cara, jadi yang 15 remedial, yang 15 pengayaan, jumlah siswa 30 ya teman-teman. Nah, kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara. Nah, soal ini hanya menjawab untuk 15 siswa yang mengikuti pengayaan. A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tertentu. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedial. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawabannya yaitu mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tertentu. Jadi pendalaman ya teman-teman, yang satu remedial, yang satu pendalaman. Kayak soalnya lebih soal ke hot, misalkan seperti itu. Nomor 23. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut beserta instrumen tes yang sesuai. D. Diberikan bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Jawabannya yaitu D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Bahan ajarnya lebih tinggi dan kesulitannya juga lebih tinggi. Karena ini adalah upaya pengayaan ya. Untuk merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal dalam kegiatan guru sebagai berikut. Di situ dikatakan untuk pengayaan itu harus gimana ya. Ternyata harus lebih tinggi tingkatannya dengan soal-soal yang lebih tinggi tingkat kesulitannya. Soal nomor 24. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar adalah A. Program pengajaran remedial pada dasarnya
adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Jawabannya yaitu C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Soal nomor 25. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak dalam kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulang saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. Jawabannya yaitu B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa. Nah, kalau tadi program merancang pengayaan ya, sekarang program mengancam remedial. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan evaluasi belajar. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, demikian video tentang pedagogi khususnya teori belajar ya. Soal teori belajar aja udah kayak gini ya, bikin mumet. Nah, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman bisa menonton video-video yang lain ya. Di sana pedagoginya dalam banget. Dan teman-teman juga bisa mampir ke blog aku, Nice and Edgy Channel, blogspot.com. Di sana juga sangat lengkap teman-teman, lebih lengkap dari YouTube. Tapi biasanya sih aku juga nggak mesti ya. Kadang YouTube-nya aku buat, blognya enggak, karena kan keterbatasan waktu juga ya. Karena aku kan juga nyambi kerja juga, jadi terserah kalian mau nonton dua-duanya juga nggak apa-apa ya. Biasanya soalnya kalau di YouTube ada, belum tentu di blog ada. Tapi di blog sana itu soal-soal CPNS sudah sangat lengkap, mulai dari pedagogik, kepribadian, dan lain sebagainya, sangat lengkap ya. Jumlah soalnya itu lebih banyak dari di YouTube. Kalau di YouTube itu kan terbatas ya, mungkin cuma sampai 25, 30 gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa nonton video-video yang lainnya ya. Kalau di sana tuh sangat lengkap sekali, lebih rinci, sangat rinci juga ada. Oke, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya teman-teman, biar aku lebih semangat buat videonya. Buat kalian yang selalu stay di channel aku, semoga murah rezekinya, terkabul apa yang dicita-citakan. Semoga sukses dunia dan akhirat ya teman-teman. Sekian dari Nice and Edgy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks so much for watching. Bye bye. See you.